Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Adi Nugroho akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Financial Distress, Leverage, and Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi dalam kurung studi pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2022. Selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Yang kedua, tax avoidance cukup sering dilakukan oleh wajib pajak dengan cara memanfaatkan suatu celah yang berada di dalam undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, fenomena kasus penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia atau CCI. Yang keempat, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis pada perusahaan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masih banyak perusahaan yang merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak tidak sesuai dengan realisasi. Yang kedua, perusahaan menginginkan nilai tinggi dari ROA atau Return of Assets. Berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Yang ketiga, perusahaan menginginkan penghindaran pajak dalam jumlah yang tetap, tidak terlalu sedikit karena dapat mengurangi laba dan tidak terlalu banyak karena memiliki resiko denda dan turunnya reputasi perusahaan. Selanjutnya, kajian teori. Teori keagenan menurut Johnson dan Mackling 1976 dalam Adriani dan Nadia 2019, teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik. Keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Yang pertama, tax avoidance. Menurut Pohon 2016, penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak secara sah serta aman sebab tidak bertentangan dengan syarat perpajakan yang berlaku. Yang kedua, financial distress. Menurut Janwar Dwi Firhan et al. 2020, financial distress dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada leverage, merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan dana yang mempunyai beban tetap atau hutang secara efektif sehingga dapat memperoleh tingkat penghasilan usaha yang optimal. Daniel et al. 2023. Yang keempat ada sales growth. Menurut Sally et al. 2022, pertumbuhan penjualan adalah sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Yang kelima, profitabilitas. Menurut Sang et al. 2021, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga memberi ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu oleh Fariska Juanda 2023, financial distress dan leverage berdampak terhadap tax avoidance secara parsial. Akan tetapi, ukuran perusahaan terbukti tidak berdampak terhadap tax avoidance. Selanjutnya ada Renaldi Afarisi, Dulmuid 2022. Financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang ketiga, Niken Hastuti dan Dihin Septianto 2022. Leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Yang keempat, ada Vika Stawati 2022, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang terakhir ada Nida Fadila dan Sari Handayani 2022, financial distress yang diproksikan menggunakan Altman Z-score dan leverage yang diproksikan dengan menggunakan debt to asset ratio dalam kurung DAR memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance.
Profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset atau ROA berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Financial distress X1 berpengaruh terhadap tax avoidance Y. Leverage X2 berpengaruh terhadap tax avoidance Y. Sales growth X3 berpengaruh terhadap tax avoidance Y. Profitabilitas Z berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. HO1, financial distress tidak berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. HA1, financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. HA2, leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. HA2, leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. HO3, sales growth tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. HA3, sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. H4, profitabilitas tidak mampu memodernisasi secara signifikan berpengaruh financial distress terhadap tax avoidance. H4, profitabilitas mampu memoderasi secara signifikan pengaruh financial distress terhadap tax avoidance. HO5, profitabilitas tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh leverage terhadap tax avoidance. HA5, profitabilitas mampu memoderasi secara signifikan pengaruh leverage terhadap tax avoidance. HO6, profitabilitas tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh sales growth terhadap tax avoidance. HA6, profitabilitas mampu memoderasi secara signifikan pengaruh sales growth terhadap tax avoidance. Selanjutnya ada jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek yang digunakan merupakan segala perusahaan manufaktur sektor industri food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2020 sampai 2022. Penelitian ini memakai data sekunder yang berbentuk dari Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2020 sampai 2022. Populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang hendak digunakan sebagai penelitian merupakan perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sepanjang periode 2020 sampai 2022. Sampel. Penelitian ini memakai metode purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan pengambilan sampel narasumber pada kriteria tertentu. Kemudian ada kriteria pemilihan sampel. Yang pertama, perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi subsektor makanan dan minuman yang mempublikasikan secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Yang ketiga, perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi subsektor makanan dan minuman yang tidak mempublikasikan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2020. Kemudian ada pengukuran sampel, tempat penelitian, teknik pengumpulan, dan penentuan skala. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 18 perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan pada 2020 sampai 2022, sehingga data yang diperoleh sebesar 54 data. Data yang diperoleh melalui www.idnfinancials.com. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan observasi. Dalam penelitian ini, jenis skala yang digunakan adalah skala rasio. Selanjutnya ada operational variable penelitian. Yang pertama, jenis variable independen atau X1, variable financial distress, indikator interest coverage ratio, sama dengan laba operasi dibagi beban bunga, skala rasio. Yang kedua, variable independen X2, variable leverage, indikator DER sama dengan total liabilitas dibagi total aset, skala rasio. Yang ketiga, variable independen X3, variable sales growth, indikator sales growth sama dengan persen dikurangi PAS,
dibagi pas dikali 100 skalanya rasio. Yang keempat, variable dependent, variabelnya tax avoidance, indikator CETR sama dengan beban pajak yang dibayarkan dibagi laba sebelum pajak, skalanya rasio. Yang kelima, variabel moderasi Z, variabel profitabilitas, indikator ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100, skalanya rasio. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiono 2019, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Menurut Ghazali Imam 2016, uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias, serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Selanjutnya ada analisis data statistik inferensial. Menurut Nuryadi 2017, pengertian statistik inferensial adalah metode perhitungan statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya akan digeneralisasikan pada populasi tempat sampel tersebut. Yang terakhir ada uji hipotesis. Menurut Sugiono 2017, Sugiono menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis disebut sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.